Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini teman-teman ya. Oke, pada video kali ini teman-teman ya, aku akan update untuk Pico Rig tank aku yang 19 liter ya. Itu tank pertama aku yang di belakang ini teman-teman ya. Dan dimana tank ini sekarang sudah berusia 5 bulan pas teman-teman ya. Dan mungkin buat kalian ya yang baru pertama kali nonton video ini, kalian penasaran dengan update-update sebelumnya tentang video ini, kalian bisa kunjungin aja channel aku teman-teman ya. Nah, untuk update kali ini teman-teman ya, aku akan share ke kalian juga mungkin ada perubahan apa sih selama 5 bulan ini, entah dari peralatannya atau dari segi biotanya, apakah ada yang mati atau mungkin malah berkembang atau beranak. Nah, di sini aku akan kasih tahu ke kalian semua teman-teman ya. So ya, kita langsung aja ke tanknya teman-teman ya. Oke, kita langsung update untuk perubahan yang terjadi selama 5 bulan ini teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita pasang dulu untuk lensanya teman-teman ya. Ya, kalian bisa tahu lah di sini aku lensanya pakai teman-teman ya, kaca lensa yang dari kacamata teman-teman ya. Karena ya murah juga teman-teman ya, dan kalian bisa lihat untuk perbedaannya teman-teman ya. No. Oke, kita pasang dulu teman-teman ya. Nah, oke, setelah dipasang akhirnya tambah jelas teman-teman ya, untuk mengurangi sinar birunya teman-teman ya. Oke, untuk update yang pertama, untuk perubahannya apa aja sih di tank ini selama 5 bulan ini. Nah, pertama-tama di sini aku mau share adalah yaitu pada pipa output ini teman-teman ya, yang sebelumnya itu kan ada di pojok sini ya. Itu aku pindah ke agak ke tengah sini teman-teman ya. Itu kenapa aku pindah, karena kemarin kan aku baru ngisi batu jeruk ini teman-teman ya. Dan ini kalau waktu di posisi di sini, dia di sini nih nggak kena arus sama sekali teman-teman ya. Jadi arusnya lebih langsung ke sini ya. Jadi ya kurang bagus aja gitulah. Jadinya ya nggak melambai sama sekali ya si batu jeruknya. Nah, alhamdulillah setelah aku ubah di sini untuk batu jeruknya itu bisa dibilang bergerak ya teman-teman ya. Berarti di situ kena cukup arus teman-teman ya. Nah, cuman dari minusnya sendiri itu adalah dari si karang anemon ini teman-teman ya. Dia itu kayaknya masih terlalu bisa dibilang kurang arus teman-teman ya. Dan dia kayak ngangkat kayak gini loh semenjak diubah arusnya teman-teman ya. Ya mungkin nggak apa-apa lah biar dia menyesuaikan lagi sedikit teman-teman ya. Atau dan juga bisa jadi PR untuk aku ke depannya dalam ya ibaratnya memanage arus yang keluar dari si pipa output ini teman-teman ya. Karena di sini jujur aku nggak pakai wave maker teman-teman ya. Di sini kalau untuk ditaruh wave maker itu tempatnya terlalu kecil dan pasti nanti bakalan terlalu over arus yang dihasilkan oleh wave maker itu sendiri teman-teman ya. Jadi ya udah aku ngakalin yang dari si pipa output ini aja teman-teman ya. Nah, selama 5 bulan terakhir ini biota apa aja sih yang sudah aku masukin di sini? Di sini total ada 17 biota teman-teman ya. Termasuk ikan teman-teman ya. Jadi sisanya ikan cuma 1 di sini ya, dan ini ada koral ada 16 teman-teman ya. Sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 sama ikan teman-teman ya. Nah, untuk perubahannya sendiri teman-teman ya, ini kan kalau untuk jamur rodaktik sama si batu jeruk ini baru aku isi kemarin teman-teman ya, saat aku ngerubah situ ya. Jadi dia alhamdulillah itu langsung mekar teman-teman ya, langsung mekar. Dan untuk si jamur rodaktiknya juga alhamdulillah mekar juga teman-teman ya. Nah, cuman kalau untuk arus teman-teman ya, di sini memang agak susah karena untuk akuarium ini tuh balok teman-teman ya. Jadi untuk ngaturnya itu agak susah ngebaginya karena ya bisa dibilang nggak balance lah jadinya ya. Jadi PR. Nah, berbeda dengan tank itu teman-teman ya, dimana tank itu juga mengandalkan pipa output aja teman-teman ya. Tapi kalian bisa lihat sendiri tuh, itu arus tidak beraturannya tuh ibaratnya ngatur arusnya tuh gampang karena posisi untuk si tanknya ini kubus teman-teman, jadi lebih mudah untuk ngaturnya ya. Untuk nabrakin arusnya itu lebih mudah, jadi ya kelihatannya lambaiannya lebih bagus teman-teman ya. Ya itulah minusnya teman-teman ya kalau di tank kecil, apalagi berbentuk kayak ya persegi panjang begini ya.
Oke, kita balik lagi ke biota teman-teman ya. Nah, untuk perkembangan dari si biota sendiri teman-teman ya, itu yang paling signifikan itu ada pada si GSP ini teman-teman ya. Karena ya GSP ini kemarin kan aslinya kan satu, cuman aku potong-potong teman-teman ya. Dan sampai sekarang yang paling kelihatan tuh si ini teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri perbedaan kurang lebih sebulan terakhir ya. Ini nanti kalian lihat aja di videonya ya. Itu berkembangnya lumayan cepat teman-teman ya, makanya untuk dari segi magnesiumnya di sini termasuk boros karena diserap oleh si GSP ini teman-teman ya untuk berkembang ya. Nah, untuk dari si apa ini Discosoma merah ini kan tadi kan ada di tank sebelah tuh untuk yang si ini ya. Cuman di sana itu kan arusnya lumayan teman-teman ya, sedangkan jamur kan nggak suka banget ya untuk yang arus terlalu kencang. Jadi selama di situ dia nggak terlalu mekar teman-teman ya, makanya di sini aku pindah lagi teman-teman ya. Dan untuk Discosoma yang di sebelahnya juga kalian bisa lihat sendiri, ini agak ngangkat ke atas karena habis aku ubah arusnya, kemungkinan ada hantaman arus dari sebelah sini ya, sehingga mengangkat si jamur ini teman-teman ya. Nah, kemungkinan nanti akan aku taruh batu scaping aja di sini ya untuk ngeblokir arusnya supaya nggak langsung ke si Discosomanya teman-teman ya, biar nggak ngangkat kayak gitu. Nah, untuk si Discosoma orange ini dia beranak teman-teman ya, akhirnya ya. Dari 5 bulan pertama ini adalah biota pertama yang bisa dibilang beranak. Nah, kalau kayak gini ini nggak kelihatan teman-teman ya. Cuman nanti kalian lihat aja untuk potongan videonya sebelumnya ya, karena ini kelindungan teman-teman ya. Nah, nanti kalian lihat sendiri aja ya. Itu dia beranak teman-teman ya, dan warna hijaunya ini kan ada corak hijau nih. Dia itu baru muncul teman-teman ya, sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu untuk si anakannya ya. Semoga ya nanti bertambah banyak lah ya, bisa dibilang itu teman-teman ya. Nah, untuk si batu hiu ini teman-teman ya, ini nggak terlalu mekar karena kemarin itu kan posisinya ada di sini. Nah, selama ada di sini itu banyak ditempelin sama vermit snail teman-teman ya, dimana vermit snail itu bisa dibilang hama ya kalau untuk di reef tank ya. Dan kemarin aku keluarin, kemudian aku dip ulang ya teman-teman ya, aku dip ulang terus aku kopekin tuh untuk vermit snailnya ya, karena mengganggu. Nah, habis aku taruh lagi, ini masih belum terlalu mekar lagi teman-teman ya, kayak mungkin butuh waktu juga untuk adaptasi lagi ya, karena tempatnya juga diubah ya, dan bisa dibilang ya diobok-obok lah. Jadi itu. Dan untuk ini teman-teman ya, untuk apa ini Blastomusa yang kemarin itu, ini alhamdulillah sampai sekarang dia mekar banget teman-teman ya. Bahkan di sini yang sebelah sini kan kemarin itu bekas potongan tuh, yang mata sebelah kanan itu sudah mulai tumbuh tuh untuk jaringannya tuh, kalian bisa lihat ya, itu sudah mulai tumbuh. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang makan juga paling lahap teman-teman ya. Untuk yang makan paling lahap ada, bisa dibilang ada 3 di sini teman-teman ya, cendolan, karang permen, sama si Blastomusa ini teman-teman ya. Nah, untuk si ini teman-teman ya, karang kuku yang ungu ini, kalian bisa lihat itu botak di bawahnya, itu efek daripada swing parameter waktu itu teman-teman ya. Cuman yang ini masih bisa diselamatkan. Nah, babut juga masih bisa diselamatkan, sama karang anemon juga teman-teman ya. Cuman yang parah banget ya itu tadi teman-teman ya, si karang kuku yang di belakang sana teman-teman ya, yaitu karang kuku yang biasanya aku taruh di sini ya, itu sudah agak susah untuk diselamatkan teman-teman ya. Cuman sampai sekarang memang belum mati, cuman ya untuk chance buat sembuh seperti semula itu agak susah karena kulit tisu di pinggirannya itu sudah habis teman-teman ya. Cuman sampai sekarang ya memang masih belum mati teman-teman ya. Itu aku pindah ke sana ya supaya dia agak dapat sedikit lau cahaya lah, siapa tahu bisa sembuh teman-teman ya. Oke, itu kemudian update daripada si apalagi nih, nah untuk si cendolan juga teman-teman ya, alhamdulillah sekarang mekarnya makin gede teman-teman ya, mekarnya makin gede. Dan kalian lihat kulit tisu yang di bawah itu sudah hampir sudah menyentuh untuk fragnya teman-teman ya. Nah, kalian kalau mau ngelihat mantau koral kalian ya, saat pertama apakah ada perubahan yang maksudnya itu perubahan dalam artian apakah dia itu ada masalah atau dia malah happy, itu kalian bisa lihat dari si kulit tisu di bawah teman-teman ya, itu kalian jadiin tanda. Nah, kalau biasanya untuk yang cendolan yang biasanya yang nggak sehat, dia biasanya kulit tisunya itu lama kelamaan akan makin mengangkat ke atas teman-teman ya, ibaratnya makin hilang. Tapi kalau sehat dia akan makin menutup ke bawah semuanya teman-teman ya. Kemungkinan ini nanti fraknya itu bakalan ditumbuhin juga sama si kulit tisunya itu teman-teman ya. Kalau bahasa luarnya itu adalah flash band ya.
flashband atau kulit tisunya ya. Jadi itu teman-teman ya. Nah, untuk apa lagi ya? Dan oh ya, untuk pendosingannya sendiri teman-teman ya, ini kan kemarin sebenarnya sudah stabil ya, sudah stabil, nggak pernah berubah. Jadi aku ngeceknya itu sebulan sekali teman-teman ya, itu nggak masalah. Cuman karena kemarin ini baru masuk jamur sama si batu jerukku ini, otomatis dia akan berubah lagi teman-teman ya. Jadi minggu depan bakalan aku cek lagi ya, karena kok setiap ada koral yang masuk yang baru, pasti dia untuk konsumsi dari Big Tree-nya itu pasti akan bertambah teman-teman ya. Jadi nggak bakalan tetap kayak sedia kala teman-teman ya. Makanya di sini minggu depan bakalan aku cek lagi seperti apa teman-teman ya. Nah, untuk Nopox juga aku sekarang dosing itu setiap hari teman-teman ya, 0,2 mili ya. Untuk itu untuk memanage si alganya teman-teman ya. Karena ya lumayan ya kalau untuk si alganya nih tumbuh di bagian belakang itu paling sering. Karena untuk lampu sendiri ini aku nyala selama 12 jam teman-teman. Jadi ya alganya happy gitu loh untuk tumbuh. Karena ya lampunya 12 jam gitu loh. Dan untuk hama sendiri selama ada di tank ini teman ya, yang selama sudah muncul, itu adalah yang pertama ubur-ubur teman-teman ya. Bisa dibilang itu apa ya namanya, hydroid jellyfish kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi namanya itu hydroid jellyfish. Ini sudah ada atau muncul di tank aku teman-teman ya. Dan itu menandakan kalau tank kita itu sudah lumayan mature teman-teman ya, ibaratnya sudah mature. Jadi di situ ada, kemudian di sini ada biasanya itu limpet teman-teman ya, dimana ini juga tidak termasuk hama tapi netral teman-teman ya, karena dia juga makan lumut ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri aja ya untuk videonya. Dan kemudian di sini ada yang namanya itu Spirorbit teman-teman ya. Nah, Spirorbit ini sebenarnya bagus, cuman kalau terlalu banyak jadinya agak risih juga teman-teman ya. Dia paling sering muncul di bagian belakang itu, kalian bisa lihat titik-titik putih. Nah, itu biasanya aku gosokin teman-teman ya. Itu aku gosokin, nanti dia rontok sendiri teman-teman ya. Jadi itu aja sih teman-teman ya untuk update kali ini teman-teman ya. Cuma kemungkinan di sini nanti ini masih kosong teman-teman ya. Ini bakalan aku isi zoa lagi satu, habis itu sudah maksimal, nggak bisa diisi lagi ya, karena ini sudah full banget, sudah untuk tempatnya yang udah nggak ada tempat lagi. Dan untuk ikannya juga di sini alhamdulillah masih aman. Untuk biota ikan sendiri sebenarnya aku mau ngisi keling liris teman-teman ya, cuman sampai sekarang masih belum dapat, di penjualnya masih belum ready. Jadi ya udah, kita tunggu aja untuk keling liris sama si zoa teman-teman, satu lah ya, dua koloni ya lah, satu di sini yang nggak terlalu besar ya. Yang penting ngisi tempat yang kosong ini teman-teman ya. Oke, kayaknya itu aja sih teman-teman ya. Buat kalian yang pengen bertanya seputar tentang akuarium air laut atau reef tank, kalian bisa komen aja di bawah teman-teman ya. Nanti aku akan usahain untuk jawab teman-teman ya. Dan ya itu aja teman-teman ya untuk update Pico reef tank yang 19 liter teman-teman ya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Bye bye.